106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans dan saya Hira SKV dari Tulah 613. Teh Hira, Oi. tadi sempat bilang seneng banget akhirnya tayang juga. Kemudian plong, pecah bisul, tidur jadi nyenyak. Enggak juga, belum nih kalau nyenyak belum. Belum nyenyak. Harusnya nyenyak dong, udah 100.000 penonton ya, alhamdulillah. Kesananya pelan-pelan naik gak apa-apa, mau cepet naik alhamdulillah. Oke, sebelum tayang, apa yang dirasakan Teh Hira misalnya H-7 atau H-3? Wah, itu detik-detik mendekati tanggal 30 tuh ya. Itu baru aku ngerasain yang bener-bener yang namanya nervous banget. Entah kenapa kayak deg-degan aja gitu, kayak yang aduh, takut kayak ada yang miss gitu. Padahal sebenarnya kan kita udah nggak ngapa-ngapain ya, orang film tinggal tayang ya udah tinggal duduk manis aja nunggu gitu. Harusnya begitu. Cuman nggak tahu, mungkin karena ini film pertama ya. Ini kan project pertama banget buat Hers, buat aku, apalagi di baru banget lah aku buat di industri perfilman ya gitu. Jadi benar-benar new experience for me gitu kan ya. Jadi pada saat detik-detik mau tayang tuh aku deg-degannya luar biasa tuh, aku ngerasain banget wah gila, kayak mules, kayak aduh kayaknya aku tuh jarang banget seperti itu gitu. Maksudnya aku orangnya biasa cuek, cool gitu kan ya. Itu tuh bener-bener aku ngerasain tegang gitu, rasanya kayak yang aduh. Apalagi pas nonton di bioskop bareng-bareng. Enggak sih, kalau nonton sih itu, kalau nonton karena aku udah nonton puluhan kali gitu, kayak udah pas terakhir. Tapi tuh kan nonton di dalam bioskopnya belum pernah. Udah kan kalau kita preview pada preview saat itu di dalam bioskop ya. Jadi pada saat selesai editing, sebelum kita, maksudnya ini jauh ini dari tahun-tahun lalu lah. Kita di editing aja udah nonton berkali-kali di ruang editing nih gitu kan. Kan pada saat kita ngedit kan, oh ini kayaknya kurang nih, ininya tambahin ini. Itu aja kita udah nonton berkali-kali gitu kan. Terus udah gitu pada saat udah selesai kita nonton nih di bioskop untuk ngelihat preview pada saat di bioskop itu di layar lebar kayak seperti apa gitu. Itu aja beberapa kali gitu kan ya. Jadi aku pas gala premier tuh, aku bener-bener pas gala premier duduk nonton tuh kayak yang udah mati rasa gitu. Gue udah gak tahu lagi nih film apaan sih. Gitu, kayak yang udah kayak yang blank secara rasa karena udah seringnya nonton kan, dan kita kan tahu prosesnya apa segala macam udah beda rasanya sama orang yang memang bener-bener menikmati gitu kan ya. Nah jadi abis itu ada beberapa nobar-nobar atau cinema visit yang kita lakukan sih aku udah gak nonton. Jadi paling cuman hai abis itu aku cabut keluar daripada aku ini ya gitu, kayaknya tuh udah gitu, I had enough gitu kayak gitu. Tapi pada saat detik-detik mau tayang memang rasanya gimana ya, ini kan karya gitu ya. Betul. Ini karya produk bayi ibaratnya gitu kan. Bayi kita kayak baru lahir gitu, kayak aduh kita itu sih perdana banget itu yang aku kerasa banget, yang bener-bener rasanya deg-degan banget, rasanya nervous banget. Walaupun aku juga nggak tahu ini yang dinervousin apa sih sebenarnya gitu kan. Aku udah nggak harus ngapa-ngapain kan karena film udah tayang, itu udah urusannya para bioskop sebenarnya gitu kan. Cuman ya nervous aja gitu. Seneng banget, excited gitu, maksudnya oh gila ini karya gue dihargai nih, bisa masuk bioskop gitu kan ya. Tapi di satu sisi juga nervous gitu. Nah, setelah ketegangan ini lewat, walaupun tadi bilang sebenarnya belum lewat-lewat banget sih. Emang apa sih yang masih ada ketakutan, kecemasan mungkin dari film ini? Apa karena mungkin, aduh takutnya penontonnya menurun atau takutnya naiknya cuma sedikit gitu? Selain itu apa sih yang bikin cemas atau ketakutan? Sebenarnya kalau waktu itu apa sekarang? Sekarang. Kalau sekarang sih lebih ke berharap, karena banyak banget film-film yang sedang tayang saat ini ya gitu. Maksudnya bersamaan dengan Tulah 613 itu sendiri banyak film Hollywood yang tayang, banyak juga film lokal yang tayang pun banyak gitu. Nah kita sih berharap bahwa Tulah 613 ini masih tetap menjadi pilihan para penonton Indonesia gitu. Jadi saya yakin gitu banyak banget di luar sana teman-teman yang mungkin belum sempat nonton Tulah 613. Mudah-mudahan mereka tetap memilih Tulah 613 untuk jadi tontonannya mereka. Wajib lah ini mah. Karena kan horor tuh selalu, menurut saya sih ya, horor itu selalu yang ditunggu sebenarnya. Jadi pecinta horor itu pasti nonton. Kadang pecinta drama, pecinta action suka pengen nonton horor, itu udah pasti mencari adrenalin mencari adrenalin kayak saya tuh bukan pecinta horor, tapi saya selalu ada horor yang saya nonton. Mencari adrenalin ya kali ya Mas saya seneng sama sesuatu yang mengagetkan walaupun menyebalkan. Tapi jadi seru aja gitu kayak aduh ya Allah gitu. Terus tapi itu jadi enak aja gitu. Oke Teh Hira, apa harapan Teh Hira tersendiri untuk Tulah 613 ini? Kemudian apa rencana ke depannya? Apakah dalam waktu dekat
film berikutnya yang agak-agak percintaan mungkin atau action Indonesia, nggak tahu lah. Kemarin bisa dibilang perdana, tapi ternyata caranya begini bisa 2 minggu, nanti bisalah seminggu, mungkin nggak? Atau apa nih, ada rencana ke depan? Rencana ke depan kalau ngomongin film, sebenarnya film Tulah 613 ini adalah film horor dengan soundtrack cinta-cintaan loh Mas. Oh, oke. Iya, kita ada soundtracknya. Mas Tom harus dengar lagunya tuh enak banget gitu ya, dan memang sebenarnya dibilang full horror juga enggak, karena memang ada drama di dalamnya. Jadi itu lebih ke multi genre, ada drama, ada psycho thriller gitu. Jadi memang multi genre banget ya sebenarnya film ini gitu, dan kita memang mencoba mengemas agar para penonton film Indonesia menyukai sesuatu yang beda lah. Sebenarnya ingin memberikan sesuatu yang beda. Harapan terhadap Tulah 613 ini sendiri adalah bahwa mudah-mudahan film Tulah 613 ini bisa menghibur para penonton film Indonesia gitu, memberikan sebuah warna yang berbeda dari film-film sebelumnya. Amin. Gitu. Dan apa yang akan dilakukan berikutnya kita tunggu aja tanggal mainnya Mas. Gitu. Jangan lupa kabar-kabar kalau misalnya harus ada casting atau apa gitu. Siapa tahu perlu jadi kuli gitu, bisa lah. Tapi diem nggak ngomong. Teh Hira, sebenarnya ini kalau bicara Teh Hira kemarin sempat tayang atau nongol nih di film ini, ya ada nggak sih keinginan untuk gue pengen main lagi? Iya, gue akan coba. Yang bagus. Iya, tidak menutup kemungkinan gitu, karena buat saya sebagai musisi kadang menikmati main band gitu terus ya gitu. Pengen lagi. Pemain film atau pemain teater tuh juga kadang-kadang bisa bikin ketagihan. Betul. Teh Hira yang hampir 90% mungkin 100% ada di belakang layar, tapi ternyata di film ini tuh ada juga loh yang saya nggak tahu, banyak orang dan teman-teman nggak tahu. Jadi kalau yang tahu Teh Hira nih wajib nonton karena ada Teh Hira di situ, walaupun mungkin sebentar atau lama. Nah, buat Teh Hira sendiri, jadi mungkin karena aku backgroundnya aku memang bukan orang kreatif ya, maksudnya bukan orang industri kreatif ya gitu. Backgroundnya aku pebisnis gitu kan, maksudnya backgroundnya lebih ke pengusaha lah, lebih ke orang lapangan lah kali gitu ya gitu. Orang ya maksudnya pebisnis lah gitu kan. Jadi itu lucu sih sebenarnya gitu. Jadi pada saat aku tag-nya aku gitu ya, maksudnya pada saat syutingnya aku tuh, jadi semuanya pada misuh-misuh gitu. Termasuk sampai sutradaranya nggak berani ngomong apa-apa. Ya secara ini produser nih. Gue gitu yang dibayar sama bu produser nih, gue harus kan sutradara berhak cut. Bagus. Dia nggak berani tuh. Nggak berani dia gitu. Karena aku yang langsung Mas ke Mas DOP-nya aku yang ke Bang Umar tuh ya, DOP-nya aku yang ngatur-ngatur. Mas Bang Umar mundur. Aku nggak mau di sini kotor soalnya. Aku nggak mau jatuhin di sini kotor. Jadi yang semua udah aduh gitu. Habis itu aku misu-misu. Udah. Aku nggak mau lagi main film, aku bilang gitu. Nggak. Gue nggak suka disuruh-suruh. Gue sukanya nyuruh. Jadi kayaknya emang udah kesenangan, bukan kesenangan ya, dalam arti aku udah terbiasa memanage, mendirect ini gitu kan. Jadi kalau jadi artis, maksudnya jadi cast kan kita disuruh-suruh Mas. Nah aku kayaknya sementara jiwanya leader ini gitu. Terus ya gitu tiba-tiba gue biasa mengatur, ini diatur. Itu aduh dia, kayak langsung gak terima gitu, jiwanya memberontak gitu. Gue disuruh gini, gak bisa. Gue gak mau tuh jatuhnya di sini, ini kotor. Bersihin dulu. Iya, semua orang udah, aduh ini rempong katanya. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba kalau ada produser lain yang ternyata menawarkan gitu. Kayaknya setelah mendengar percakapan ini, kayak produser juga mikir kali, waduh ini repot nih kalau punya cast kayak gini katanya. Belum gitu, tentu kalau ternyata ini wajahnya cocok, ini karakternya pas, perannya tapi mungkin bukan di film horor. Tiba-tiba ada yang nawarin, mau nggak Teh Hira? Mungkin jadi ibu tiri cocok kayaknya. Kok ngeri gitu sih? Kayaknya harus yang ini yang agak-agak apa namanya antagonis gitu. Kayak kalau jadi ibu-ibu baik gitu, kayak agak-agak kayak cocok banget nih tampangnya udah. Tapi emang jiwanya gitu. Tapi emang jiwanya antagonis ya? Enggak juga. Mas. Aku tuh baik hati dan tidak sombong, Cela. Tapi kalau menye-menye gitu kayak aku nggak bisa ya Mas ya bawaannya. Atau yang bermesraan gitu, yang waduh. Film cinta gitu memungkinkan nggak? Belum tahu juga ya. Karena belum nyoba. Kita tunggu tawaran Wani Piro. Tunggu tawaran dan tunggu bayarannya berapa ya? Kalau masuk baru. Oke, Teh Hira sekali lagi sukses, mudah-mudahan lancar. Terima kasih banyak dan Mas Tom. Dan yang pasti teman Mara nih yang nonton Tulah 16
tadi saya sempat ngintip di Instagramnya, banyak juga yang nanya, ini Tulah 613 nih akan ada part 2-nya nggak ya? Nah itu banyak banget yang nanya Ya sebenarnya kan? karena pada saat nanti mungkin Mas Tom juga akan merasakan pada saat udah nonton film Tulah 613 banyak banget yang bisa dieksplor lebih, maksudnya banyak banget pertanyaan yang akan muncul dari situ. Jadi doakan siapa tahu nanti berikutnya ada 623 atau 66 yang lain atau 713 atau apapun. Tetap ada angkanya gitu. Tetap ada angkanya dong gitu. Karena angka itu kadang-kadang membawa keberuntungan. Betul. Percaya nggak percaya sih ya. Yes. Oke, sekali lagi sukses lancar dan yang pasti Terima teman kasih Mara banyak. ini kalau misalnya tahu lagu soundtracknya judulnya apa tadi? Cinta Memang Begitu. Cinta Memang Begitu. Film horor judulnya Cinta Memang Begitu. Film horor ya? tapi filmnya tentang cinta, lagunya tentang cinta dan harus di request juga di 106,7 dan pastinya lagu ini ciptaan sahabat saya Emil Bias dan tahu nggak pemain di musik di lagunya itu ada mantan menteri ya kan? Yes. Mantan betul. menteri pariwisata Bapak Wisnu Tama. Kemudian ada sahabat saya juga Roan. Kemudian satu lagi siapa? Popo. Nah, jadi wajib di digitalnya semua udah ada di semua platform ada digital. semuanya. Boleh dicek Cinta Memang Begitu atau OST Tulah 613. OST Tulah 613. Yes. Nah, itu wajib didengerin karena lagunya ternyata pas juga untuk kisah cinta seseorang ya. Dan sebenarnya lagu itu jawaban dari apa yang kalian tonton di Tulah 613. Ah, serius? Yes, itu nyambung banget. Jadi memang lagu itu memang itu jawabannya. Jadi memang nanti pada saat nonton Mas akan wow gitu, baru kaget. Gitu. Yes. Lebih baik dengerin dulu atau nonton dulu? Nonton dulu. Nonton dulu baru dengerin itu. Yes. Atau bersamaan boleh lah ya? Bersamaan boleh lah. Nanti pada saat nonton lagunya muncul baru ngeh. Hah, liriknya gitu gitu. Iya. Jadi itu jawaban dari semua pertanyaan yang akan muncul di 613. Oke, minggu ini saya akan nonton. Sip. Entah itu ngabuburit atau pulang terawih. Kayaknya sih enakan malam-malam ya. Malam masih ada nggak sih atau film siang malam? pas ngabuburit Mas. Kayaknya jam film 2 malam gitu sekarang ya? cuma sampai jam 7 atau jam 8 ya Berarti kayaknya jam 2 jam 3 ya. Pas kita sambil ngabuburit. Sambil mau buka puasa. Siap, betul. teman Mara. Jangan lupa wajib nonton Tulah 613 karena bakal jadi cerita seru di bulan Ramadan ini dan tentunya jadi cerita di Lebaran nanti. Mudah-mudahan bakal tetap tayang di semua bioskop. Amin. Mudah-mudahan jumlah penonton naik. Amin. Dan sukses Tehira beserta semua tim Hearst Production. Amin. Terima kasih banyak Mas Tom, terima kasih banyak Radio Mara dan terima kasih para pendengar Radio Mara. Jangan lupa saksikan film Tulah 613 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Yes, dan nanti kita balik lagi di Senja Ramadan.